Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Senggita Ustad. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan review atau meresum buku Organisasi Sains dan Agama. Nah, sebelum itu pernah nggak sih kalian berpikir kenapa sering banget sains dan agama dianggap bertentangan? Pernah nggak? Pasti pernah dong ya. Nah, padahal sejak dulu keduanya itu sama-sama berusaha mencari kebenaran. Nah, sains lewat bukti dan logikanya, sedangkan agama lewat wahyu dan iman. Nah, buku yang akan saya bahas kali ini yaitu Dialog Epistemologi karya Dr. Sufis. Dalam buku ini itu membahas dialog antara dua tokoh penting dunia, yaitu Nidal Quezum dan Ken Wilber. Keduanya hidup di zaman modern, tapi punya latar belakang yang berbeda. Nah, Quezum itu seorang ilmuwan muslim, sedangkan Wilber seorang filsuf barat yang dikenal dengan teori integralnya. Menariknya, keduanya itu mempunyai titik temu atau mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari titik temu atau titik tengah antara sains dan agama. Nah, Nidal Quezum itu mempunyai pendapat atau percaya bahwa Islam dan sains bukan dua hal yang berbeda atau bertabrakan. Nah, menurutnya wahyu dan akal itu penting. Wahyu dan akal itu penting dan saling melengkapi, bukannya malah bersaing. Nah, ia memperkenalkan istilah sains teistik, yaitu sains yang tetap modern tapi punya landasan spiritual. Quezum ini menolak pandangan bahwa sains harus bebas nilai. Beliau bilang ilmu pengetahuan harus tetap punya arah moral dan keimanan. Dengan begitu, umat Islam bisa memajukan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan jati diri religiusnya. Nah, sedangkan Ken Wilber itu melihat masalahnya dari sisi lain. Menurut beliau, sains modern terlalu kering, hanya melihat dunia lewat hal-hal yang bisa diukur. Padahal manusia mempunyai 3 mata pengetahuan. Yang pertama itu mata jasmani, yaitu lewat panca indera. Yang kedua itu mata akal, yaitu lewat pemikiran rasional. Dan yang ketiga itu mata hati, yaitu lewat pengalaman spiritual. Nah, kalau hanya mengandalkan dua yang pertama, yaitu mata jasmani dan mata akal, hidup manusia itu akan kosong. Karena itu Wilber mengusulkan pendekatan integral atau memadukan sains, filsafat, dan spiritualitas agar manusia memahami dunia secara utuh. Nah, dari pendapat seorang penting dunia itu, nah, temukan titik tengah atau titik temunya, yaitu meski datang dari tradisi yang berbeda, Quezum dan Wilber ini mempunyai semangat yang sama, yaitu keduanya menolak dikotomi antara sains dan agama. Quezum fokus pada rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan Islam dan sains modern, sedangkan Wilber ini lebih menekankan integrasinya, yaitu menyatukan sains dan spiritualitas ke dalam satu sistem pengetahuan yang utuh.
Nah, dan kemudian penulis ini atau Zulfis atau seorang penulis buku ini menyimpulkan bahwa umat Islam itu perlu mengembangkan pendidikan yang menggabungkan iman dan akal sehat. Artinya kita belajar sains untuk memahami ciptaan Tuhan dan belajar agama untuk memberi arah dan makna bagi ilmu itu sendiri. Nah, jadi itu mengapa pentingnya belajar sains dan agama, yaitu sains itu untuk menambah ilmu, sedangkan agama itu untuk kuat atau memberi arah dan makna bagi ilmu itu sendiri. Nah, jadi intinya sains dan agama bukan dua hal yang berlawanan. Keduanya itu bisa atau bahkan harus berjalan berdampingan dan saling menguatkan. Kalau sains itu memberi kita kemampuan untuk memahami dunia, sedangkan agama itu memberi kita kebijaksanaan atau memberikan arah untuk menggunakannya dengan benar agar tidak salah menggunakan ilmu pengetahuan atau ilmu sains tersebut. Nah, seperti kata Einstein, sains tanpa agama lumpuh dan agama tanpa sains itu buta. Dan itulah pesan utama dari buku Sains dan Agama Dialog Epistemologi karya Dr. Zulfis. Oke. Baik, berikan pendapat kalian tentang sains agama di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.